Tuhan ini menabur di dalam roh, menuai kemenangan. Ada ayat satu yang Tuhan ingetin di dalam kehidupan saya ini waktu saya nyiapin, Matius 9 ayat 17. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Bapak Ibu, dulu sebelum saya baru menyelesaikan iklan kependetaan itu sama Bumi. Ya. Suatu hari ada dosen pengajar yang bahas tentang anggur baru. Saya mengira yang dulu yang namanya anggur baru itu tuh berkat materi loh Bapak Ibu. Saya mengira bahwa berkat yang namanya anggur baru itu berkat materi berupa uang, berupa kita punya mobil baru, kita punya rumah baru, kita punya uang yang baru, itu anggur baru. Nah, tapi ketika waktu dosen itu ngajar Bapak Ibu, ini benar-benar membuat saya tertegun. Ternyata anggur baru bukan bicara tentang materi Bapak Ibu, bukan bicara tentang uang banyak, bukan bicara tentang mobil baru, tentang rumah baru, tentang harta kekayaan, bukan Bapak Ibu. Tetapi anggur baru bicara tentang karya Roh Kudus yang mau Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Karena tanpa karya Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupan kita, yang namanya berkat materi itu semuanya akan terbuang dengan percuma. Maka kenapa saya beri judul khotbah saya itu menabur di dalam roh? Karena yang namanya penuaian Bapak Ibu, kita mungkin menganggap ini penuaian, oh iya saya dapat berkat materi, tahun ini saya akan mengalami sukses besar, keberhasilan di dalam materi. Enggak Bapak Ibu, terlebih dahulu sebelum itu ada di dalam kehidupan kita, tuaian berupa materi Bapak Ibu, kita harus terlebih dahulu menabur di dalam roh kita Bapak Ibu. Roh kita harus menang dulu Bapak Ibu. Roh kita harus mengalami transformasi dulu Bapak Ibu. Roh kita harus ditundukkan dulu di bawah Roh Kristus. Itu Bapak Ibu. Karena sebelum itu terjadi Bapak Ibu, yang namanya berkat materi yang Tuhan akan berikan kepada kita akan terbuang percuma, seperti anggur ini Bapak Ibu akan terbuang. Makanya betul Bapak Ibu, segala sesuatu karya Roh Kudus dulu pertama. Baru setelah itu bonusnya adalah berkat-berkat yang mau Tuhan berikan berupa berkat materi. Karena begini Bapak Ibu, berkat penuaian yang sejati ya, akan membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dengarkan ini sekali lagi. Berkat penuaian yang sejati akan membawa kehidupan kita ini semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin jauh Bapak Ibu. Ya, berkat penuaian yang sejati adalah ketika karya Roh Kudus itu berhasil ya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan kebenaran dan hukum-hukumnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu berkat penuaian yang sejati. Kadang-kala kita fokusnya hanya gini, mikirnya aku pengen berkat penuaiannya berupa materi, aku pengen punya ini, punya itu. Semuanya mungkin berhubungan dengan uang atau berhubungan dengan hal-hal yang lain Bapak Ibu. Tapi kita lupa satu hal, bahwa ternyata sebelum itu semua kita harus mengalami karya Roh Kudus yang mentransformasi kehidupan kita. Supaya apa? Berkat materi yang mau Tuhan kasih itu ajak Bapak Ibu, ajak tahu? Ajak tuh apa sih? Kokoh dalam kehidupan kita. Kokoh. Jangan sampai berkat penuaian yang kita terima malah membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Itu dipertanyakan, ini berkat penuaian yang dari mana? Kalau berkat penuaian yang sejati, itu harus membawa kita semakin intim dan semakin dekat sama Tuhan. Gak ada yang lain. Makanya kenapa karya Roh Kudus terlebih dahulu harus dinyatakan di dalam kehidupan kita untuk mentransformasi hati kita. Ya, jadi Bapak Ibu,